Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Ketua Umum Peradi yang hari ini sudah menjadi Wamenko Hukum dan HAM, yang dari mode rambutnya sudah semakin hitam, artinya jabatan struktural pemerintah membuat Pak Oto semakin muda. Tetapi walaupun Pak Oto kaya, uangnya cukup, gagah, punya jabatan, tetap saja kalau menghadapi istri dia tidak berdaya. Karena Pak Oto itu dalam hidupnya hanya punya satu cinta. Tepuk tangan dong buat laki-laki setia. Seluruh jajaran Peradi yang saya hormati. Sebenarnya saya ini ikut minta bantuan ke Peradi nangani masalah sosial, terutama kasus Vina. Awalnya saya mau cari jodoh. Tetapi setelah saya perhatikan, jangan-jangan nanti punya istri advokat saya digugat lagi. Tetapi orang melupakan hari ini, setiap hari orang itu, negara itu hanya fokus satu, bantuan beras, dua, bantuan pendidikan, tiga, bantuan kesehatan, empat, subsidi BBM. Padahal di balik itu semua, yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat rentan dan belum terwujud di tengah masyarakat adalah bantuan keadilan. Kenapa? Justru dengan orang menghadapi problem hukum, dia bisa kehilangan pencaharian, dia bisa kehilangan pekerjaan, pencaharian, dia bisa kehilangan harta benda, dan dia bisa kehilangan derajat kesehatan. Karena ketika orang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dia lebih berat dibanding orang tidak menemukan makan. Kalau orang tidak makan, masih ada kesempatan untuk berpuasa. Tetapi orang stres tidak bisa makan, itu tidak punya kesempatan untuk hidup sehat. Rata-rata orang kalau sudah berhadapan dengan aspek hukum, apalagi pemeriksaan dari penyidik, itu tidak ada satupun yang tidak mengalami depresi. Dan itu dua yang akan dilahirkan, satu kemiskinan, kedua adalah kematian. Ini problem serius. Karena ini problem serius, sudah waktunya negara itu hadir. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada tiga. Satu, yang ditangkap, dua istrinya, ketiga anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan, kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin gak ada problem. Dia bisa ada pengacara pendamping. Mungkin gak ada problem, anak-anaknya tetap sekolah, paling hanya malu karena dibully di sekolah. Istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum, ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya. Selama ditahan, kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan, bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, satu, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi,
Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup Sudirman meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irah rek bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Betul. Manusia itu ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi merana hatinya. Tapi ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi bahagia hatinya. Itulah Pak Oto Hasibuan. Kalau saya wajahnya ceria, kalau hatinya kadang-kadang ceria, kadang-kadang tidak. Tergantung dengan siapa saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Santi 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 Om.